Battle Through the Heavens ini hanya cerita spoiler aja ya bosku, yang suka boleh simak spoiler ini, yang gak suka skip aja. Langsung ke ceritanya. Cerita berlanjut dengan pertarungan antara Xiaoyan dan Hong Chen yang dipaksa mundur setelah serangan terakhirnya. Hong Chen pun mengeluarkan seteguk darah ketika dipaksa mundur oleh telapak tangan Xiaoyan. Hong Chen segera menggosok jejak darah dari sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya menghadap ke arah Xiaoyan. Sepasang mata buas pun segera tertuju ke arah Xiaoyan yang tampak terlihat tenang. Hong Chen yang terlihat marah dengan keras menggigit lidahnya dan seteguk darah segar dikeluarkan. Darah pun menyentuh ke Mighty Lightning Hammer kemudian menyebar dan meresap ke dalamnya. Hong Chen menghirup udara dalam-dalam sementara tangannya memegang Mighty Lightning Hammer. Kemarahan segera terpancar dan teriakan keluar dari sudut mulutnya saat afinitas petir keluar dari tubuhnya. Kilat pun segera melonjak sebelum akhirnya menyusut berkumpul di Mighty Lightning Hammer di tangannya. Melihat tindakan Hong Chen di arena, ekspresi orang-orang dari klan Hong sedikit berubah. Pria tua berpakaian abu-abu juga menghela nafas kemudian berkata bahwa Xiaoyan sebenarnya telah memaksa Hong Chen untuk menggunakan keterampilan Dou yang secara pribadi diajarkan hanya kepadanya. Pria tua berjubah abu-abu benar-benar tak menyangka ternyata Xiaoyan benar-benar sangat kuat. Ia menggelengkan kepala kemudian berkata sepertinya hampir tidak ada orang di antara generasi yang sama di pavilion petir angin yang bisa bersaing dengan Xiaoyan. Pria tua berjubah abu-abu seketika gemetar setelah mengingat satu nama dan bergumam bahwa yang dapat menghadapi Xiaoyan adalah Nona Feng. Tubuh Hong Li langsung menegang ketika mendengar perkataan dari pria tua tersebut. Ia segera memastikan apakah Nona Feng yang dimaksud merupakan satu-satunya di pavilion petir angin dalam 100 tahun terakhir yang telah lulus ujian menara petir langit. Pria tua berpakaian abu-abu itu pun mengangguk acuh tak acuh. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya melihat ke arah arena. Kembali ke Hong Chen di mana doki dalam tubuhnya benar-benar dituangkan ke dalam Mighty Lightning Hammer. Sebuah cahaya petir yang berukuran sangat besar segera membungkus tubuh Hong Chen. Tak lama setelah itu, Mighty Lightning Hammer pun menghantam tanah dengan sangat keras dan retakan besar segera menyebar. Tak lama setelah itu, kilat pun berkumpul berubah menjadi sosok binatang buas yang segera melesat ke arah Xiaoyan. Menyadari hal itu, Xiaoyan pun sedikit terkejut hingga akhirnya kilatan muncul di kakinya dan sosok Xiaoyan berubah menjadi bayangan. Namun tak lama setelah menghindar, Xiaoyan pun menghentikan langkahnya dan berkata bahwa hal ini akan sangat buruk. Di sisi lain, begitu tubuh Xiaoyan berhenti, pria tua berjubah abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba melebarkan matanya dan langsung berdiri karena kaget. Ia pun segera menyadari bahwa jurus yang baru saja dikeluarkan Xiaoyan merupakan gerakan 3000 kilat. Kembali ke Xiaoyan yang berhasil menghindar, kemudian tak lama binatang petir pun segera menatap ke arah langit dan berteriak dengan sangat marah. Seketika energi liar pun melonjak, kemudian binatang petir segera melesat ke arah Xiaoyan. Melihat serangan ganas tersebut pun Xiaoyan segera membentuk segel di tangannya dan bersiap untuk menyerang. Akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan teknik Lion Tiger Gold Shattering Roar ke arah binatang petir. Gelombang sonik yang keluar dari mulut Xiaoyan seketika menahan pergerakan dari binatang petir. Tak lama energi liar pun melonjak memaksa binatang petir pun mundur beberapa puluh meter. Namun sungguh tak terduga binatang petir berhasil memblokir serangan dari Xiaoyan hingga akhirnya kembali menerkam dan tepat berada di atas kepala Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun tidak mundur dan kembali membentuk segel hingga akhirnya Xiaoyan mengeluarkan teknik si Flipping Seal. Akhirnya tabrakan pun tak dapat dihindarkan mengakibatkan benturan yang sangat keras dengan riak yang menyebar ke segala arah. Binatang petir seketika lenyap menjadi ketiadaan setelah kontak terjadi, begitu pula dengan serangan dari Xiaoyan. Setelah riak menghilang, Xiaoyan dapat melihat keterkejutan yang melintas di wajah Hong Chen ketika serangannya berhasil diblokir oleh Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun mengencangkan tangannya dan penggaris besar segera muncul, kemudian ia pun segera menghilang. Sementara itu, di sisi lain, ekspresi Hong Chen menjadi semakin buruk, kemudian ia pun melirik ke arah palu dan segera meraihnya. Namun sebelum ia berhasil menggapai palu, tiba-tiba angin kencang pun melesat dan menghantam tubuhnya mengakibatkan ia pun segera terpental. Hong Chen sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat dari Xiaoyan. Sebelum ia dapat bangun, sosok hitam segera datang menyerang kembali ke arah Hong Chen. Serangan kuat siap dihantamkan ke arah kepala Hong Chen sebelum akhirnya serangan pun terhenti ketika Hong Chen mengaku kalah. Kegemparan pun seketika terjadi setelah Hong Chen mengaku kalah di hadapan semua tatapan yang hadir. Semua orang dari klan Han segera berdiri dan memandang ke arah Hong Chen yang tidak berani bergerak sedikit pun. Sementara itu Han Chi segera menghela nafas kemudian berkata bahwa kekhawatirannya selama ini ternyata salah.
bocah kecil yang dibawa oleh Han Sue ternyata memang memiliki kekuatan yang benar-benar sangat kuat. Mereka pun menghela napas lega karena akhirnya mereka berhasil terlepas dari permasalahan dengan klan Hong. Keheningan pun segera terpecahkan oleh tepuk tangan dan sorak-sorai dari para penonton yang hadir di arena. Mereka benar-benar tak menduga akan menyaksikan pertandingan yang epik di arena. Sementara itu di sisi lain, ekspresi orang-orang dari klan Hong menjadi sangat jelek di tengah sorak-sorai para penonton. Awalnya mereka mengira bahwa mereka berhasil menjebak klan Han dengan pertarungan yang mereka ajukan. Namun akhirnya kenyataan berkata lain dengan klan Han yang berhasil mengalahkan klan Hong. Oleh karena itu saat ini mereka benar-benar telah kehilangan wajah di kota Tianbei. Kembali ke Xiaoyan yang segera memasukkan pedang beratnya kemudian melirik ke arah Hong Chen sebelum akhirnya berbalik dan pergi ke arah klan Han. Hal yang tak terduga pun terjadi ketika Hong Chen dengan penuh tatapan marah mengepalkan tinjunya dan seketika energi listrik melesat ke arah punggung Xiaoyan. Adegan tidak sportif yang mengejutkan tersebut pun menyebabkan banyak orang segera berteriak ke arah Hong Chen. Seketika energi listrik pun menembus tubuh Xiaoyan namun tidak ada darah yang keluar dari tubuhnya. Hong Chen seketika terkejut setelah melihat after image yang telah dikeluarkan oleh Xiaoyan. Hong Chen pun seketika berbalik berniat untuk kabur namun tiba-tiba langkahnya terhenti setelah menyadari bahwa Xiaoyan telah berada di belakangnya. Tangan Xiaoyan menyentuh punggung Hong Chen membuat semua anggota dari klan Hong segera berteriak. Pria tua berjubah abu-abu pun seketika menghilang dan sosoknya melesat ke arena. Di sisi lain, Hong Chen benar-benar pucat sebelum akhirnya energi dihantamkan ke punggung Hong Chen. Seteguk darah segar kembali dimuntahkan dari mulut Hong Chen sebelum akhirnya ia pun terjatuh dan kepalanya membentur tanah. Xiaoyan menghela nafas kemudian menendang tubuh Hong Chen ke arah serangan yang dilesatkan kepada Xiaoyan. Pria tua berjubah abu-abu melesatkan serangan ketika tangan Xiaoyan menyentuh punggung dari Hong Chen. Ia pun segera membatalkan serangannya setelah Hong Chen tergeletak dan ditendang oleh Xiaoyan ke arah serangan yang dilesatkannya. Tangan si pria segera meraih Hong Chen dan buru-buru mengecek apakah Hong Chen masih hidup atau sudah mati. Seketika ekspresi si pria pun berubah menjadi sangat suram setelah mengamati kondisi dari Hong Chen. Saat ini memang Hong Chen masih memiliki nafas yang sangat lemah. Namun pembuluh darah di tubuhnya telah benar-benar rusak oleh telapak tangan dari Xiaoyan. Dengan kata lain, bahkan jika Hong Chen berhasil disembuhkan, kemungkinan ia akan menjadi lumpuh. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu pun segera menyeramkan saat ia menoleh ke arah Xiaoyan. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu segera berubah menjadi menyeramkan ketika ia menoleh ke arah Xiaoyan. Si pria pun berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani membunuh seorang murid dari Wayne Lightning Pavilion. Si pria lanjut berkata bahwa Xiaoyan pasti akan menyesali tindakannya. Pria tua itu pun segera mengayunkan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin melilit Hong Chen yang tidak sadarkan diri sebelum akhirnya melemparkannya ke arah kelompok Hongli yang berada di belakang. Hongli segera menerima Hong Chen kemudian tak lama ekspresinya berubah menjadi pucat. Tatapannya dipenuhi dengan ekspresi ganas saat ia melihat ke arah Xiaoyan. Hongli segera berkata terlepas dari siapapun identitas Xiaoyan, klan Hong tidak akan beristri jahat sampai Xiaoyan mati. Menanggapi hal itu, ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun kemudian ia lanjut berbicara. Xiaoyan segera berkata apakah salah ketika Xiaoyan membalas orang yang telah melakukan serangan diam-diam kepadanya. Ketua klan Hong tentu menyadari bahwa jika serangan Hong Chen mengenai Xiaoyan maka akan berakibat buruk kepadanya. Mendengar perkataan Xiaoyan, Hongli segera berkata bahwa ia tidak peduli dengan hal tersebut. Xiaoyan telah membuat anaknya menjadi lumpuh dan ia akan segera membunuh Xiaoyan untuk membayar semuanya. Xiaoyan hanya tersenyum hingga akhirnya pria tua berjubah abu-abu pun ikut berbicara. Ia berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi karena hari ini ia tak akan membiarkan Xiaoyan melarikan diri. Namun sebelum itu, Xiaoyan harus memberitahu dari manakah ia mempelajari gerakan 3000 kilat. Pavilion petir angin pasti tidak memiliki murid seperti Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut meskipun ia telah menyadari bahwa mereka akan mengenali teknik yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Tak lama setelah pertanyaan dari si pria tua, kelompok dari klan Han juga segera turun ke arena. Mereka pun segera berdiri tepat di samping Xiaoyan hingga akhirnya Han Qi berbicara. Ia berkata bahwa Hong Chen telah dikalahkan dalam pertandingan hari ini. Apakah klan Hong ingin memakan kata-kata mereka?
Han Chi pun dengan marah segera menatap Hong Li dan berteriak bahwa panggung Batu Langit adalah arena pertarungan alami dari kota Tianbei. Hidup dan mati seseorang tergantung pada takdir ketika bertarung di tempat tersebut. Jangan bilang bahwa klan Hong tidak mengetahui peraturan tersebut. Mendengar hal itu, Hong Li pun sedikit terkejut setelah mendengar teguran dari Han Chi. Keganasan di matanya segera melonjak dan ia pun segera berkata bahwa ia tidak peduli dengan hal tersebut. Bocah ini telah menyakiti anaknya dan klan Hong tidak akan tinggal diam. Apakah klan Han ingin memulai peperangan dengan klan Hong karena orang tersebut? Mendengar perkataan dari Hong Li, wajah Han Chi seketika berubah suram dan kemarahan segera melintas di matanya. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan adalah seseorang yang telah diundang oleh klan Han. Jika mereka meninggalkannya setelah Xiaoyan membantu klan Han, siapa lagi yang akan membantu klan Han di masa depan? Meskipun Hong Li menggunakan perang sebagai ancaman, namun jelas Han Chi akan melindungi Xiaoyan. Tak lama dari perkataan Han Chi terjatuh, tiba-tiba suara terdengar dari arah langit. Suara tersebut berkata bahwa klan Han memang memiliki keberanian. Seketika tatapan Han Chi dan semua orang pun mengarah ke sumber suara yang menggelegar di langit. Han Chi segera menyadari setelah melihat lencana di dada pria tua tersebut bahwa ia berasal dari Wind Lightning Pavilion. Han Chi pun segera dengan lembut bertanya siapakah sosok pria tua tersebut. Secara alami Han Chi menyadari bahwa kekuatan Wind Lightning Pavilion benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, Han Chi tidak dapat bertindak gegabah ketika berhadapan dengan seseorang dari Wind Lightning Pavilion. Pria tua pun segera berkata bahwa ia bernama Chen Yun dari Wind Lightning Northern Pavilion. Han Chi seketika menegang setelah mendengar nama yang baru saja disebutkan. Ia segera menyadari bahwa pemilik nama tersebut adalah salah satu dari 4 tetua besar dari Pavilion Utara Petir Angin. Setelah itu, Han Chi segera berkata kepada Cheng Yun bahwa permasalahan dari Xiaoyan memang cukup berat. Namun dalam pertandingan, suatu kekalahan dan kematian adalah hal yang sangat wajar. Menanggapi hal itu, Cheng Yun segera melambaikan tangannya dan menghentikan perkataan dari Han Chi. Tatapannya segera beralih ke arah Xiaoyan, kemudian ia berkata karena ketua klan Han berteman baik dengannya maka ia tidak akan mempersulit permasalahan tersebut. Namun sebelumnya bocah ini harus dengan jujur menjelaskan kepadanya bagaimanakah ia menguasai gerakan 3000 kilat dari Pavilion Petir Angin. Wajah Chen Yun benar-benar menjadi jauh lebih gelap setelah perkataannya terlontar. Gerakan 3000 kilat memiliki arti khusus bagi Pavilion Petir Angin. Teknik tersebut bukan hanya salah satu teknik tertinggi, melainkan kunci untuk melatih teknik berikutnya yang lebih dahsyat. Teknik 3000 tubuh ilusi petir adalah teknik lanjutan ketika seseorang berhasil menguasai gerakan 3000 kilat pada tingkat tinggi. Selama bertahun-tahun belakangan ini, hanya ada sedikit orang di dalam seluruh Pavilion Petir Angin yang berhasil menguasainya. Hanya murid-murid inti saja yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan teknik tersebut. Saat ini bagaimanapun, orang tua berjubah abu-abu itu pun telah melihat kelincahan dari teknik yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Secara alami ia terkejut melihat orang luar dapat menguasai teknik gerakan 3000 kilat dengan sangat baik. Ekspresi kelompok Han Chi pun seketika berubah setelah mendengar perkataan dari Chen Yun. Tatapan terkejut mereka melihat ke arah Xiaoyan dan jelas mereka juga merasa sangat terkejut bahwa Xiaoyan sebenarnya memiliki keterampilan pamungkas Wind Lightning Pavilion. Sementara itu di sisi lain, menanggapi perkataan dari Chen Yun, Xiaoyan segera berkata bahwa gerakan 3000 kilat hanyalah sesuatu yang ia peroleh dengan secara kebetulan. Xiaoyan lanjut bertanya, jika tetua Chen Yun mendapatkan keterampilan Do kelincahan kelas tinggi, apakah ia akan mengabaikannya atau mempraktikannya sendiri? Menanggapi jawaban dari Xiaoyan, Chen Yun pun tersenyum kemudian berkata bahwa 10 tahun yang lalu aula koleksi buku Wind Lightning Pavilion telah dibobol oleh seseorang. Orang tersebut akhirnya mencuri cukup banyak metode Qi yang salah satunya adalah teknik gerakan 3000 kilat. Ia berpikir bahwa sepertinya Xiaoyan memiliki hubungan dengan orang tersebut. Menanggapi tuduhan tersebut, Xiaoyan pun tersenyum sinis kemudian berkata jika hal itu memang benar-benar adalah tuduhan maka percuma baginya untuk menjelaskan. Xiaoyan lanjut bertanya apakah semua orang dari Wind Lightning Pavilion memiliki tingkah seperti ini. Menanggapi hal itu, Hong Li seketika menjadi sangat marah dan berkata agar Xiaoyan menutup mulutnya. Apakah Xiaoyan berpikir bahwa Pavilion Petir Angin adalah sesuatu yang kecil di matanya? Selain itu, Xiaoyan benar-benar berani bertindak begitu lancang di depan tetua Chen. Sementara itu, di sisi lain, Chen Yun segera berkata bahwa Xiaoyan memiliki dua pilihan. Yang pertama, Xiaoyan harus ikut bersama dengan Chen Yun dan bertemu kepala dari Wind Lightning Northern Pavilion.
Dengan begitu mereka dapat menyelesaikan permasalahan dengan keputusan yang akan diambil oleh kepala pavilion. Sementara itu yang kedua, Xiaoyan akan mati di tangan Chen Yun, dan dengan begitu gerakan 3000 kilat tidak akan tersebar ke orang luar. Menanggapi hal itu, Han Qi pun hendak berbicara namun segera dihentikan oleh Chen Yun. Chen Yun segera berkata bahwa permasalahan ini tidak ada sangkut pautnya dengan klan Han. Namun jika terus memaksa maka ia khawatir bahwa klan Han tidak akan cukup untuk menahan kekuatan dari Wind Lightning Pavilion. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan tersenyum dan menoleh ke arah Han Qi kemudian berkata bahwa Paman Han tidak perlu khawatir. Permasalahan kali ini tidak ada hubungannya dengan mereka semua dan oleh karena itu mereka tidak perlu ikut terlibat. Mendengar hal tersebut, Han Qi pun seketika mengencangkan kepalan tangannya dan hanya mampu menghela nafas. Ia menyadari dari perkataan Xiaoyan yang sangat benar-benar memahami situasi di sana. Tak lama setelah itu, Chen Yun pun segera bertanya bagaimana dengan keputusan Xiaoyan terhadap permasalahan tersebut. Xiaoyan pun segera tertawa kemudian berkata bahwa ia tidak tertarik dengan Wind Lightning Pavilion dan karenanya Xiaoyan tidak akan pergi. Menanggapi hal itu, Chen Yun pun mengangguk kemudian tak lama niat membunuh pun melonjak dari matanya. Ia segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan memilih untuk mati. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan berkata bahwa untuk menangkap Xiaoyan, Chen Yun belum memiliki kualifikasi dengan kekuatan yang belum mencapai bintang 5 Dozong. Seketika perkataan Xiaoyan menyebabkan seluruh arena menjadi terpana. Meskipun penampilan bertarung sebelumnya menakutkan, namun kali ini orang yang berada di hadapannya adalah seorang elit di tingkat Dozong. Han Qi yang berada di sebelahnya pun benar-benar terkejut setelah melihat Xiaoyan yang semula tenang tiba-tiba mengeluarkan perkataan seperti itu. Sementara itu di sisi lain, Han Sui benar-benar kebingungan dan merasakan ketakutan kemudian memeluk lengan dari Han Yue. Menyadari hal itu, Han Yue pun segera berkata untuk tidak perlu khawatir karena Xiaoyan bukanlah orang yang sembrono. Jika ia berani berbicara dengan cara seperti itu, maka ia memiliki kepercayaan diri. Tak lama setelah itu, Chen Yun yang benar-benar marah pun segera melesat ke arah Xiaoyan. Hal yang tak terduga tiba-tiba terjadi di mana Han Sui segera melesat menghalangi serangan dari Chen Yun. Seketika tatapan semua anggota dari klan Han pun benar-benar merasakan terkejut, begitu pula dengan Han Qi. Namun tak lama kekuatan hisap segera menarik Han Sui membuat tubuhnya segera mundur ke arah Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun menangkap tubuh lembut Han Yue sebelum akhirnya kilatan segera melonjak dari kakinya dan berpindah ke sisi lain. Bersamaan dengan perpindahan itu, Xiaoyan pun segera menghempaskan Han Sui ke arah kelompok Han Qi. Tak lama serangan cakar petir pun tepat berada di atas kepala Xiaoyan. Di sisi lain, tatapan Han Qi yang berhasil menangkap Han Sui benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan setelah melihat serangan menyeramkan dari Chen Yun. Namun sesaat sebelum cakar kilat menghantam Xiaoyan, tiba-tiba sosok perak segera muncul dan benturan pun segera terjadi. Lengan berwarna perak dan cakar hantu petir berhenti sejenak sebelum akhirnya tubuh Chen Yun pun bergetar. Di bawah gelombang udara yang sangat keras, akhirnya tubuh Chen Yun pun mundur sangat jauh sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri. Adegan tersebut pun menyebabkan semua mata seketika menjadi terkejut setelah menyadari bahwa Chen Yun tidak dapat bertahan dan dipaksa mundur. Di sisi lain, Chen Yun segera memantapkan tubuhnya kemudian mengangkat kepala dengan wajah yang dipenuhi keheranan. Matanya segera menatap tajam ke arah cahaya perak yang berdiri di depan Xiaoyan, kemudian ia bertanya siapakah sosok tersebut. Ini adalah permasalahan pavilion petir angin dan ia meminta sosok tersebut untuk tidak ikut campur. Tak lama setelah itu, cahaya perak pun menyebar dan memudar hingga akhirnya menampilkan satu sosok yang benar-benar sepenuhnya ditutupi dengan perak. Chen Yun seketika terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut sebenarnya adalah boneka. Ia tercengang dan bertanya-tanya bagaimana bisa sebuah boneka memiliki kekuatan yang menakutkan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan yang masih terlihat tenang segera berkata ia telah mengucapkan sebelumnya bahwa Chen Yun tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Chen Yun segera berkata bahwa sungguh tak terduga Xiaoyan memiliki boneka yang berkekuatan di tingkat Dozong. Tampaknya kali ini ia benar-benar telah meremehkan Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan segera menunjuk ke arah Chen Yun dan memerintahkan si boneka untuk membunuhnya. Seketika Earth Demon Puppet pun menginjak tanah, kemudian tubuhnya melesat ke arah Chen Yun. Hentakan dan kecepatan dari si boneka menimbulkan ledakan sonik di sepanjang jalur lesatannya. Adegan tersebut pun membuat semua orang yang melihat merasa tercengang dan terdiam. Chen Yun seketika terkejut melihat boneka yang melesat ke arahnya.
Dari benturan pertama, ia jelas menyadari bahwa kekuatan si boneka lebih tinggi dari dirinya. Ia pun segera berteriak kepada Hong Li bahwa ia akan menahan si boneka sementara Hong Li mengincar Xiaoyan. Chen Yun lanjut berkata bahwa jika Xiaoyan mati maka boneka Dozong ini pun akan ikut mati. Setelah semuanya selesai maka Chen Yun akan memberikan boneka Dozong tersebut kepada Hong Li. Setelah itu Chen Yun pun segera menghindar ketika serangan boneka benar-benar berada di hadapannya. Sementara itu di sisi lain Hong Li yang agak sedikit terkejut segera berpikir dan keserakahan muncul di benaknya. Ia berpikir dengan kekuatan boneka di tingkat Dozong maka ia akan memiliki kemampuan untuk menguasai kota Tianbei. Hong Li pun segera berteriak dan berkata bahwa ia akan membunuh Xiaoyan demi membalaskan dendam karena Xiaoyan telah melukai putranya. Seketika tatapan Hong Li pun beralih ke arah Xiaoyan. Kemudian ia berkata agar Xiaoyan tetap santai karena ia hanya akan mematahkan keempat anggota tubuh Xiaoyan. Dengan begitu, ia akan membiarkan Xiaoyan merasakan apa yang disebut dengan penderitaan yang lebih menakutkan daripada kematian. Menanggapi hal itu, aura membunuh juga melintas di wajah Xiaoyan yang awalnya tanpa ekspresi setelah melihat Hong Li yang berjalan dengan senyum buas. Hong Li pun segera mengeluarkan pedang besar dan bersiap untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan pun segera menyadari bahwa kekuatan Hong Li tidak lebih lemah dari Hanci. Menurut perkiraan Xiaoyan, Hong Li memiliki kekuatan setengah langkah menuju ke tingkat Dozong. Di sisi lain, Chen Yun pun segera berteriak agar Hong Li segera membunuh Xiaoyan. Dari teriakan tersebut, samar-samar Xiaoyan dapat merasakan bahwa sepertinya Chen Yun benar-benar kewalahan menghadapi manusia silver milik Xiaoyan. Menanggapi hal itu, seketika Doki hijau tua pun segera melonjak dari tubuh Hong Li dan segera melesat ke arah Xiaoyan. Dengan cepat Hong Li pun berada di hadapan Xiaoyan, kemudian mengempaskan pedangnya membuat semua anggota klan Han terkejut. Namun tiba-tiba sosok Xiaoyan yang tertebas pedang berubah menjadi riak yang berhamburan ke segala arah. Hong Li pun seketika terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut telah berubah menjadi after image. Sosok Xiaoyan pun telah berada 10 meter di belakang after image dengan api yang dipisahkan menjadi dua bagian. Suhu arena tiba-tiba melonjak ketika dua jenis api muncul membuat udara sekitar pun menguap. Hong Li seketika terkejut merasakan perubahan yang tak terduga di hadapannya. Hong Li pun lanjut menyerang ke arah Xiaoyan yang telah bersiap mengeluarkan teknik gerakan 3000 kilat dalam tahap yang lebih tinggi. Seketika banyak after image yang terbentuk membuat Hong Li pun kebingungan. Satu persatu after image pun dihadapi oleh Hong Li sementara Xiaoyan bersiap dengan dua api yang mulai digabungkan. Hong Li benar-benar merasa terkejut dan marah setelah ditunda oleh beberapa after image di hadapannya. Sementara itu di sisi lain, menggabungkan dua jenis api surgawi bagi Xiaoyan saat ini merupakan suatu hal yang sangat mudah. Oleh karena itu, mengandalkan gerakan 3000 petir yang menyibukkan Hong Li, Angry Buddha Lotus Flame pun berhasil dibentuk oleh Xiaoyan. Setelah terbentuknya Angry Buddha Lotus Flame, energi yang dipenuhi dengan kekerasan pun segera melonjak ke segala arah. Baik kelompok Hanci maupun kelompok Hong Li sama-sama mengalami keterkejutan setelah merasakan energi liar yang sangat menakutkan. Melihat hal tersebut, Hanci pun segera berkata bahwa teknik Do yang ditampilkan Xiaoyan benar-benar menakutkan. Jika ia terkena serangan tersebut, maka dapat dipastikan ia akan terluka parah atau bahkan meninggal. Sementara itu, di sisi sebelahnya, Han Tian juga ikut berbicara bahwa sepertinya Xiaoyan telah menunjukkan belas kasihan pada saat ia mengetesnya. Dari penampilan Xiaoyan kali ini, bahkan ia merasa sangat ketakutan jika harus berhadapan dengan Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, Hong Li segera memerintahkan semua anggota klan Hong untuk mengelilingi Xiaoyan. Tak lama setelah itu, lebih dari 10 orang ahli dari anggota klan Hong segera mengelilingi Xiaoyan. Mereka pun segera melesat ke arah Xiaoyan yang seketika berusaha untuk menghindar. Tak lama setelah itu, penggabungan kedua api pun telah benar-benar selesai dan Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya kemudian berbicara kepada Hong Li. Xiaoyan berkata apakah Hong Li telah menikmati pengejaran yang telah ia lakukan dari tadi. Jika telah selesai, maka saat ini tibalah waktunya bagi Xiaoyan untuk melancarkan serangannya. Seketika Hong Li pun terkejut setelah merasakan energi liar yang sangat kuat dari Xiaoyan. Ia pun segera memerintahkan semua pasukannya untuk segera mundur. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa tindakan melarikan diri dari Hong Li sudah terlambat. Xiaoyan pun segera tersenyum, lalu tak lama tubuhnya pun segera menghilang sementara Angry Buddha Lotus Flame telah dilesatkan. Tak lama ledakan pun terjadi dengan gelombang api hijau yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah. Saat ini arena yang sepenuhnya terbentuk dari batu pun mulai bergetar dan retakan tersebar di segala arah.
Gelombang panas dahsyat pun segera menelan semua ahli dari klan Hong yang baru saja menyerang Xiaoyan. Gelombang panas liar dari api pun menyebar hampir ke seluruh arena, beruntung tidak sampai ke kursi penonton. Energi liar yang dipenuhi dengan kekerasan pun bertahan cukup lama sebelum akhirnya mulai memudar. Perlahan-lahan semua orang dapat melihat setelah kabut benar-benar menghilang. Namun mereka terkejut setelah menyadari bahwa apa yang mereka lihat hanyalah lubang akibat dari kekerasan energi liar. Lubang dengan diameter 100 meter membuat mereka semua pun merasakan keterkejutan. Mereka benar-benar tak menyangka serangan menghancurkan tersebut berasal dari seorang Do Huang muda di hadapan mereka. Sementara itu, Xiaoyan yang berada di atas langit menjadi pusat perhatian dari semua orang yang menyaksikan pertandingan tersebut. Xiaoyan pun segera turun ke arah lubang dan melihat banyak dari klan Hong yang berusaha memanjat lubang untuk naik. Dengan tatapan dingin, Xiaoyan pun segera menghampiri mereka satu persatu dan menghantamkan pedang beratnya ke tubuh mereka. Suara retakan dan patah tulang pun jelas terdengar membuat semua orang benar-benar terkejut. Kali ini Xiaoyan benar-benar sangat kejam dengan tidak memperlihatkan belas kasihan kepada musuhnya. Xiaoyan jelas menyadari bahwa orang-orang dari klan Hong akan membalas dendam jika mereka masih dibiarkan untuk hidup. Oleh karena itu, hal yang terbaik saat ini adalah meratakan klan Hong dari kota Tianbei. Dengan begitu, klan Han tidak akan lagi memiliki musuh yang berhadapan dengannya di masa depan. Setelah semua ahli dihancurkan oleh Xiaoyan, tatapannya pun segera beralih ke arah Hong Li. Saat ini kondisi Hong Li benar-benar kepayahan dengan baju yang compang-camping menampilkan rompi yang melekat di tubuhnya. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun berjalan menuju Hong Li dengan pedang besar yang berada di tangannya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang mulai mendekati Hong Li, tiba-tiba teriakan pun terdengar dan Xiaoyan segera menoleh. Senyum seketika melonjak di wajah Xiaoyan setelah melihat Chen Yun yang benar-benar ditekan mundur oleh manusia silver miliknya. Saat ini Chen Yun benar-benar kepayahan hingga mengeluarkan seteguk darah akibat serangan dari manusia silver. Meskipun manusia silver tidak memiliki teknik Do, namun dengan hanya kekuatan fisiknya saja dapat menghancurkan orang yang melawannya. Tak lama setelah itu, Chen Yun pun segera berteriak kepada Hong Li kenapa ia tidak memanggil Hong Tianxiao untuk datang. Apakah Hong Li akan berdiam diri diinjak-injak dan melihat klan Hong dihancurkan oleh pemuda tersebut? Mendengar hal itu, Hong Li pun segera terkejut dan kemarahan pun kembali melonjak di wajahnya. Ia segera mengeluarkan sepotong giok berwarna merah darah dan mematahkannya di hadapan Xiaoyan. Tak lama setelah Hong Li mematahkan batu giok merah, tiba-tiba sosok hitam pun telah berada di hadapannya. Pedang besar segera dihantamkan ke tubuh Hong Li membuat ia terpental ke lubang dan menghantam batu besar. Seteguk darah pun seketika keluar dari mulut Hong Li yang kepayahan setelah menerima hantaman keras dari Xiaoyan. Seketika setelah benturan, tubuh Hong Li pun bergetar sebelum akhirnya menjadi kaku. Bersamaan dengan itu, suara teriakan pun terdengar memerintahkan Xiaoyan untuk segera pergi. Kekuatan orang tua tersebut sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Chen Yun. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera mengencangkan tinjunya dan menarik nafas dalam. Setelah itu, ia menangkupkan tangannya ke arah klan Han kemudian melesat ke arah langit. Namun ketika Xiaoyan hendak meraih Earth Demon Puppet, tiba-tiba aura agung yang dipenuhi dengan niat membunuh segera melonjak. Teriakan yang dipenuhi dengan kemarahan segera bergema di langit di atas kota Tianbei. Seketika keterkejutan pun melintas membuat semua orang yang hadir tercengang. Suara yang menggelegar berkata bahwa ia akan merobek mayat sosok yang berani membunuh orang-orang